Martial Peak 3588. Melahap seluruh wilayah iblis adalah tugas yang panjang dan sulit. Belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk melahap benua. Bahkan Demon Saint yang tersisa tidak mudah untuk dihadapi. Jadi secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk tidak diganggu jika mereka ingin melahap wilayah mereka. Namun, perubahan manik batas misterius sekarang membuat Yang Kai bertanya-tanya apakah akan ada hari ketika dia bisa menelan seluruh benua dalam satu tegukan. Jika itu masalahnya, dia tidak akan peduli apakah Saint Iblis setuju atau tidak. Dia hanya akan membawa Gun-Gun ke wilayah mereka. Dengan satu napas, sebuah benua akan hilang. Dan dengan napas lain, benua lain akan hilang. Semua wilayah B5 telah ditelan. Jadi tempat berikutnya tentu saja milik Yurumeng. Mulai dari benua Cloud Shadow, dataran biru, benua hantu, awan terbang seperti biasa. Benua-benua menghilang satu demi satu di peta wilayah iblis, memperkuat wilayah dan hukum dunia kecil yang misterius. Di dunia kecil yang misterius, di puncak gunung tanpa nama, di dalam rumah kayu, Huolun diam-diam mengedarkan teknik misteriusnya. Ki iblis di tubuhnya bergulir dan guntur di perutnya terus-menerus bergemuruh. Dia telah menelan Myriad Demon Pill dan saat ini sedang menyempurnakannya. Jumlah energi yang tersimpan di dalam Myriad Demon Pill sangat besar. Dan sekarang dia hanya seorang Raja Iblis tingkat rendah. Dia akan membutuhkan beberapa bulan untuk memperbaiki Myriad Demon Pill seperti itu. Awalnya, dia tidak berminat untuk berkultivasi. Dunia ini sangat aneh. Dan dari waktu ke waktu, retakan akan muncul di permukaannya dan pecahan benua akan muncul, membuatnya gelisah. Selain itu, dunia ini juga memiliki semacam kekuatan pengikat yang tidak terlihat. Seolah-olah belenggu yang tidak terlihat mengikatnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak bisa menggunakan terlalu banyak kekuatannya. Dan paling banyak, dia hanya bisa menunjukkan level yang bisa ditahan oleh hukum dunia ini. Apa gunanya berkultivasi di dunia seperti itu? Bahkan jika seseorang berkultivasi ke Raja Iblis peringkat menengah atau Raja Iblis peringkat tinggi, mereka hanya bisa memperlakukan diri mereka sendiri sebagai Origin Return Stage, atau Origin King Realm. Namun, sejak dia merasa bahwa dunia ini perlahan berubah, suasana hening Huolun menjadi cerah kembali. Meskipun hukum dunia ini belum terlalu baik, setidaknya, itu masih berkembang ke arah yang baik. Selain itu, setelah mendengarkan percakapan Yang Kai dengan Chang Tian dan Bei Limo dan mengetahui tentang niat Yang Kai, pikiran Huolun tentang kultivasi sekali lagi menjadi aktif. Sekarang kultivasinya sebagai Raja Iblis tingkat rendah belum mencapai puncaknya. Dia secara alami berencana untuk terus berkultivasi sampai dia merasakan hambatan. Dengan cara ini, begitu hukum dunia ini bisa melahirkan Raja Iblis kelas menengah, dia bisa segera menerobos. Para pembudidaya secara alami mendambakan seni bela diri tingkat yang lebih tinggi. Ini tidak ada hubungannya dengan asal-usul ras manusia atau ras iblis. Kekuatan yang kuat selalu menjadi tujuan para pembudidaya untuk mendaki ke puncak. Saat dia dengan bersemangat menyempurnakan khasiat obat Myriad Demon Pill, Huolun tiba-tiba mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Tanpa ragu, seseorang telah tiba. Dia dianggap sebagai penduduk pertama dari wilayah yang baru diperluas di dunia kecil misterius. Awalnya, dia kesepian. Tetapi setelah Yang Kai mulai melahap berbagai benua, dunia ini mulai menjadi hidup. Meskipun wilayahnya telah berkembang, Demon Rache juga sangat ingin tahu tentang dunia baru ini. Banyak orang mulai menjelajahi dunia baru ini setelah memastikan keselamatan mereka. Selama beberapa bulan terakhir, banyak kelompok pengunjung datang ke gunung tanpa nama ini. Tetapi kebanyakan dari mereka hanya berjalan-jalan sebentar sebelum pergi. Kadang-kadang, beberapa dari mereka akan melihat Huolun menetap di sini. Jadi mereka secara alami penasaran dan mengobrol dengannya. Pada awalnya, Huolun cukup bersemangat, mengandalkan keuntungannya sebagai penduduk pertama di dunia ini untuk berkomunikasi dengan para pengunjung. Tetapi seiring berjalannya waktu, hal semacam ini menjadi sedikit menjengkelkan, terutama setelah dia memutuskan untuk terus berkultivasi dan menerobos. Kepada Raja Iblis kelas menengah, dia membuat penghalang di sekitar rumah kayunya untuk mencegah orang lain mendekat. Sekarang seseorang telah datang dan menyentuh penghalang. Dia secara alami bisa merasakannya. Namun,
Huolun tidak berencana untuk memperhatikan masalah ini. Pil iblis segudang sangat berharga. Dan meskipun dia telah memperoleh lebih dari 1000 dari mereka, dia tidak pernah memiliki kebiasaan menyia-nyiakannya. Jika dia berhenti sekarang, meskipun kemanjuran Myriad Demon Pill tidak akan sepenuhnya sia-sia, itu pasti akan didiskon. Yang Kai mengabaikannya. Tetapi pendatang baru itu tampaknya cukup tertarik dengan tempat ini. Dan setelah berjalan di sekeliling rumah kayu untuk sementara waktu, itu berhenti. Kemudian, penghalang itu tiba-tiba rusak. Mata Huolun berkedut saat dia langsung marah. Mendorong membuka pintu. Dia berteriak. Bajingan yang mana pada titik ini? Dia terdiam dan menatap lurus ke depan. Ini karena di depannya ada seorang wanita pucat yang terlihat lemah dan lembut, berdiri dalam keadaan linglung. Di sampingnya ada sebuah pola yang perlahan menghilang, pertanda bahwa penghalang itu telah rusak. Huolun terlalu malu untuk terus mengutuk. Wanita ini sangat cantik sehingga pada saat mereka berdua bertemu, kemarahan Huolun langsung padam. Terutama ketika dia melihat ekspresi di wajahnya. Seolah-olah dia adalah seorang anak yang telah melakukan kesalahan. Huolun benar-benar tidak bisa mengutuk dirinya sendiri. Namun, bahkan jika dia tidak mengutuk, dia masih cukup marah di dalam hatinya. Dia telah dengan jelas mengatur pembatasan di dekatnya. Jadi siapapun dengan mata yang tajam harus dapat melihat melalui niat tuannya. Apa yang salah dengan wanita ini? Tidak hanya dia menolak untuk pergi. Dia bahkan berhasil menembus pembatasannya dalam waktu yang singkat. Dari sini, dapat dilihat bahwa penglihatan dan kultivasi pihak lain pasti lebih tinggi darinya. Tetapi Huolun tidak takut pada apapun. Dia telah bertemu beberapa Saint Iblis. Saint Iblis ini semuanya ramah padanya. Jadi siapa lagi di wilayah iblis yang bisa membuatnya takut pada mereka? Selain itu, di dunia yang aneh ini, karena pembatasan hukum dunia, kekuatan semua orang mencapai puncaknya. Pada dasarnya, semua orang ditarik ke garis awal yang sama. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Ekspresi jijik muncul di wajah Huolun saat dia bertanya, "Ada apa denganmu? Mengapa kamu melanggar pembatasan raja ini?" Wajah pucat wanita itu sedikit memerah saat dia dengan cepat meminta maaf. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud demikian. Saya hanya ingin melihat apa penghalang ini. Tetapi saya tidak sengaja memecahkannya. Kata tidak sengaja menyebabkan pembuluh darah di dahi Huolun menonjol. Jika bukan karena ekspresi tulus di wajah wanita ini ketika dia berbicara, dia akan mengira dia sengaja memprovokasi dia, mengejek metode rendahannya. Menatap lurus ke arahnya untuk memastikan dia benar-benar tidak berniat mengejeknya. Wajah Huolun sedikit rileks dan dia bertanya dengan suara lembut, "Apakah kamu baru?" "Apa?" Wanita itu memiringkan kepalanya bingung. Huolun dengan tidak sabar berkata, "Saya bertanya apakah kamu baru saja masuk dari luar?" Berbicara dengan wanita ini cukup melelahkan. Jika bukan karena kecantikannya, dia tidak akan peduli dengannya. Jika dia punya waktu, bukankah lebih baik untuk memperbaiki khasiat obat Myriad Demon Pill? "Aku sudah di sini selama setengah bulan." Wanita itu tiba-tiba menyadari. Hehe, Huolun dengan cepat mengambil postur seorang senior tua. "Dunia ini berbeda dari dunia luar tempat kamu tinggal. Saya khawatir kamu belum beradaptasi setelah setengah bulan, kan? Biarkan saya memberitahu kamu. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya membutuhkan lebih dari setengah tahun untuk beradaptasi secara perlahan." Setelah lama mengomel, wanita itu sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Mendengarkan kata-katanya yang menarik, dia bahkan mengajukan beberapa pertanyaan. Hal ini menyebabkan Huolun memiliki kesan yang baik padanya dan dia merasa bahwa wanita cantik ini hanya sedikit berkepala dingin dan tidak sehat. Mungkin dia juga merasa bahwa dia terlalu bertele-tele. Jadi setelah menyampaikan pengalamannya di dunia ini, Huolun berhenti dan bertanya, "Kamu berasal dari benua mana?" Wanita cantik itu terdiam sesaat sebelum berbisik, "Saya dari benua Cloud Shadow." "Benua Cloud Shadow. Aku tahu. Itu adalah benua Saint Yurumeng." Huolun tidak bisa menahan untuk tidak menganggukkan kepalanya. Menunjukkan pengetahuannya yang luas. Terutama karena dia baru saja melihat Saint Yurumeng terakhir kali. Jadi ketika dia mendengar nama itu, benua Cloud Shadow, dia langsung ingat dan bertanya,
Kamu berasal dari ras mana? Kali ini, wanita cantik itu tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Huolun tidak keberatan. Jika pihak lain tidak ingin mengatakan apa-apa, dia tidak bisa memaksa mereka. Ini hanya masalah kecil. Permisi. Apakah gunung ini milikmu? Wanita cantik itu tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, Huolun tertawa terbahak-bahak. Tempat ini memiliki tuan. Tapi itu bukan aku. Saya hanya seorang tamu di sini. Tetapi tuan sebenarnya dari tempat ini adalah orang lain. Jadi tuannya. Wanita itu mengulurkan tangannya dan menunjuk. Menghentikannya. Aku ingin duduk di sana. Tidak apa-apa. Awalnya, Huolun tidak terlalu senang diinterupsi. Tetapi ketika dia melihat ke arah yang dia tunjuk, mata Huolun berbinar. Kamu ingin menjadi tetanggaku. Gunung tanpa nama yang dia tempati awalnya tidak terlalu besar. Tetapi ketika dunia kecil misterius terus menelan benua, pegunungan itu berangsur-angsur bertambah besar. Pada saat ini, ada total 3 gunung dalam radius 100 km, yang masing-masing tersusun dalam bentuk segitiga. Di tengah lembah gunung, ada beberapa bunga dan rumput, serta danau yang jernih. Pemandangannya cukup rata-rata. Pada saat ini, wanita cantik itu mengacu pada puncak ketiga lainnya. Melihat reaksi Huolun, wanita cantik itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Jika tidak nyaman, lupakan saja. Aku akan melihat-lihat lagi." Meskipun wilayah dunia kecil misterius itu besar, karena rekonstruksi dan integrasi selama proses melahap, tidak banyak tempat yang cocok untuk ditinggali saat ini. Setelah berjalan selama setengah bulan, dia akhirnya menemukan tempat ini. Jika bukan karena ini, dia tidak akan menghancurkan penghalang Huolun. Huolun tertawa dan berkata, "Apa yang membuat tidak nyaman tentang itu? Dengan gadis cantik sepertimu sebagai tetanggaku, aku tidak bisa meminta apa-apa lagi. Pergilah bersamaku. Kamu dapat memilih salah satu dari 2 puncak yang kamu suka, atau kamu dapat memilih keduanya." Wanita itu tersenyum malu-malu. "Aku hanya ingin satu. Maaf mengganggu." Mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Huolun berteriak dari belakangnya. "Raja ini adalah Huolun. Siapa namamu?" Wanita itu berhenti sejenak sebelum berkata dengan ringan, "Li Siking." Melihat punggungnya saat dia pergi, Huolun membelai dagunya dan mengerutkan kening. Li Siking, nama ini terdengar bagus. Tapi mengapa rasanya agak aneh? Seolah-olah agak eksotis. Sambil menggelengkan kepalanya, dia kembali ke kamarnya dan bermeditasi untuk memperbaiki khasiat obat Myriad Demon Pill. Tiba-tiba memiliki seorang wanita cantik sebagai tetangga. Huolun dalam suasana hati yang baik dan tidak terlalu peduli tentang kultivasinya yang terganggu. Bagaimanapun, dia memiliki lebih dari 1000 pil iblis segudang. Jadi menyia-nyiakan beberapa khasiat obat mereka tidak akan menjadi masalah. Bersambung.